Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di halaman 167 sampai 169, kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Lalu untuk melihat video lainnya, silahkan klik di kolom deskripsi, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah seperti di gambar ini, cari kelas adik-adik kelas berapa dan mau lihat tema berapa. Lalu nanti ada biru-birunya, itu bisa diklik. Atau bisa juga klik di kanan atas sini, di pojok kanan, nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Nah, sekarang kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ya. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi adik-adik. Ada umbi batang, umbi lapis, kemudian dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Pasti adik-adik tahu ya, kentang dan ubi jalar, ubi ya, ubi. Nah, itu namanya eh, umbi apa namanya ubi batang ya. Kemudian bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, adik-adik juga pasti tahu ya kalau bawang bentuknya seperti apa. Nah, kemudian wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ya. Nah, sekarang adik-adik silakan adik-adik amati umbi dari tanaman-tanaman tadi, kemudian tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Nah, Karina sudah buatkan tabelnya di sini ya. Yang pertama dari segi persamaan, ya. Persamaannya adalah terdapat di dalam tanah ketiganya ya. Tiga-tiganya mau itu umbi batang, umbi akar, umbi lapis, mereka adanya di dalam tanah. Jadi kalau tanaman lain buahnya kan ada di atas ya, di daun gitu ya atau di batang. Kalau ini di dalam tanah, makanya namanya umbi. Kemudian persamaan yang kedua tempat menyimpan cadangan makanannya sama dan juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya. Yang pertama dari umbi batang dulu. Kalau umbi batang, perbedaannya yang pertama terbentuk dari batang yang mengembang. Jadi dia kayak menggendut gitu ya, membesar. Lalu itu yang nanti akan bisa digunakan ya, atau bisa kita makan. Kemudian tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Kemudian yang ketiga memiliki akar tunggang. Itu kalau umbi batang. Nah, kalau umbi akar ya, dia terbentuk dari akar yang mengembang. Kalau tadi umbi batang dia dari batang yang mengembang, umbi akar dia dari akar yang mengembang. Kemudian tumbuh tunas pada bagian umbi akar dan memiliki akar serabut. Dan terakhir yang umbi lapis, dia terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Ya, kemudian tumbuh tunas pada bagian pangkal daun dan memiliki akar serabut. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada gambar bawang merah. Ya. Menurut adik-adik, kenapa bawang merah disebut umbi lapis? Nah, jawabannya adalah bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah memiliki umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dan berlapis-lapis. Bawang merah disebut umbi lapis karena bentuk tanaman bawang merah seperti rumput, memiliki akar serabut dan batangnya pendek, tidak berkambium. Pangkal daunnya dapat berubah fungsi menjadi umbi lapis. Ya, kemudian bawang merah juga disebut umbi lapis karena umbi pada tanaman ini berupa lapisan-lapisan yang menyatu satu sama lain, sehingga membentuk bulatan padu selayaknya umbi. Ya. Nah, pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Nah, carilah informasi ya tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Nanti tuliskan informasi yang udah adik-adik peroleh di tempat yang tersedia. Nah, kita lihat ya di sini adik-adik informasinya. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya.
sebelum dia menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Nah, selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawangnya. Ya, dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Nah, cara ini adalah yang paling cepat dipakai untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Ya, nah itu ya adik-adik pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!